Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi mengenai pengantar sistem operasi yang telah dijelaskan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah sistem operasi. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nila Ramadhani dengan NIM 24020950248 dari kelas P3G Angkatan 2024. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sistem operasi. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai sistem operasi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui tentang apa sih sistem operasi ini. Nah, menurut saya, sistem operasi itu seperti otak komputer yang mengatur aktivitas di dalamnya. Tanpa sistem operasi, komputer hanya menjadi benda mati yang tidak ada gunanya. Sistem operasi membuat kita dapat menggunakan aplikasi, mengatur file, dan menjalankan perintah. Intinya, dia yang menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, materi selanjutnya yaitu komponen utama sistem operasi. Ada 3 komponen utamanya, yaitu yang pertama file, berisi file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File di sini juga berarti sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Yang kedua yaitu user interface. Nah, user interface ini merupakan sebuah sistem operasi yang memiliki karakteristik bentuk interface atau tampilan yang menjadi interaksi antara user atau manusia dengan komputer. Dan yang ketiga yaitu kernel, merupakan software atau kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani berbagai program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan sistem operasi. Sistem operasi bertujuan untuk mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer dengan tujuan dasar yaitu sebagai efisiensi, kemudahan, dan kemampuan berevolusi. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam sistem operasi. Nah, berikut merupakan macam-macam sistem operasi yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu Microsoft Windows, yang kedua Mac OS, yang ketiga Linux, yang keempat Unix, yang kelima Chrome OS, yang keenam Android, dan yang ketujuh BlackBerry. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan sistem operasi. Yang pertama yaitu generasi awal pada tahun 1945 hingga 1955. Nah, karakteristiknya ini, komputer tidak memiliki sistem operasi. Semua proses dilakukan secara manual menggunakan punch card atau blockboard. Nah, contohnya yaitu dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Yang kedua yaitu sistem batch atau pada tahun 1955 hingga 1965. Nah, sistem operasi ini mulai diperkenankan dengan konsep batch processing, di mana program-program dikelompokkan dan dieksekusi secara berurutan tanpa interaksi pengguna. Dapat kita lihat di gambar di samping merupakan contoh komputernya, yaitu IBM 1401. Nah, yang ketiga yaitu sistem time sharing atau pada tahun 1965 hingga 1970-an. Nah, sistem time sharing ini memungkinkan beberapa pengguna berinteraksi dengan komputer secara bersamaan melalui terminal. Nah, sebagai contohnya yaitu dapat kita lihat di samping, yaitu IBM System 360. Yang keempat yaitu sistem operasi berbasis mikroprosesor atau pada tahun 1980-an. Nah, komputer ini menjadi komputer lebih kecil dan lebih terjangkau untuk pengguna pribadi.
Dapat kita lihat gambar contoh komputernya di samping, yaitu Apple II. Nah, yang kelima yaitu sistem operasi berbasis grafik atau 1990-an. Nah, pada komputer ini, era ini ditandai dengan dominasi antarmuka geografis atau GUI. Microsoft Windows dan Microsoft OS memperkenalkan cara baru bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon dan jendela, membuatnya lebih user-friendly. Dapat kita lihat contohnya di samping, yaitu Macintosh dan Windows PC. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu sistem operasi modern atau pada tahun 2000-an hingga sekarang. Nah, perkembangan teknologi terus berlanjut dengan munculnya sistem operasi modern seperti Windows XP, Windows 10, Mac OS, dan berbagai distribusi Linux yang mendukung kebutuhan pengguna yang semakin kompleks, termasuk integrasi dengan internet dan layanan cloud. Nah, dapat kita lihat contoh komputer di sampingnya, yaitu laptop modern. Mungkin cukup sekian video penjelasan materi mengenai pengenalan sistem operasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.